Berita terkini menyebutkan bahwa Iran telah terlibat dalam perang, dengan ratusan pesawat nirawak dan rudal balistik yang ditembakkan ke Israel. Daya ledak senjata ini cukup untuk memusnahkan seluruh kota dari permukaan planet ini. Amerika Serikat dan Inggris harus terlibat untuk menghentikan ratusan proyektil Iran. Misi intersepsi yang mereka lakukan berhasil, tetapi ada masalah. Biaya intersepsi terlalu tinggi. Amerika Serikat dan Inggris terpaksa mencegat ribuan pesawat nirawak dengan rudal yang 5.000% lebih mahal. Dalam jangka waktu yang cukup lama, Iran dapat mengalahkan Amerika Serikat dan Inggris karena biaya pertahanan terhadap serangan yang tidak proporsional ini. Ada kebutuhan untuk solusi yang lebih baik. Menurut berita terbaru dari bulan Maret lalu, Inggris memamerkan kemajuan yang telah dibuat dalam pengembangan senjata lasernya. Dalam video yang baru dirilis, senjata yang disebut api naga ini dilaporkan berhasil mengenai target udara selama pengujian di Skotlandia. Lebih detail, sinar laser terang dari senjata tersebut dapat terlihat ketika mengenai target di langit malam kepulauan terpencil itu. Bola cahaya meletus saat mengenai target, membuktikan efektivitas senjata dan menyebabkan kerusakan pada target. Ini juga menunjukkan kemampuan presisi, sesuai dengan pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris. Dragonfire terbukti mampu mengenai koin dengan tepat dari jarak lebih dari setengah mil. Sementara itu, ribuan mil jauhnya di Amerika Serikat, senjata laser Amerika juga membuat kemajuan pesat. Pada bulan Januari, Angkatan Darat Amerika Serikat menyebarkan senjata laser untuk pertama kalinya ke zona perang. Satu peleton yang terdiri dari 3 kendaraan lapis baja pertahanan udara jarak pendek, yang dikenal sebagai Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense, DEMSHORAD, dikerahkan untuk membantu mempertahankan pangkalan di Timur Tengah dari serangan roket, mortir, dan pesawat tak berawak yang terus-menerus diluncurkan oleh berbagai milisi yang didukung Iran. Sebelum pengerahan kendaraan ini, unit pertahanan udara jarak pendek Angkatan Darat dibagi menjadi 2 kelas. Hanya satu batalion yang memiliki kemampuan perlindungan tembakan tidak langsung, yang melindungi pangkalan militer statis dan pos komando semi-permanen menggunakan meriam Gatling Phalanx otomatis berbasis darat dan rudal Stinger. Sementara itu, ada 2 batalion M-SHAD di divisi yang mempertahankan pasukan garis depan saat bergerak, menggunakan Humvee Avenger dan kendaraan Striker yang juga dipersenjatai dengan Stinger. Rudal Stinger telah menjadi komponen penting dalam pertahanan udara Angkatan Darat sejak 1981, atau lebih dari 4 dekade. Meskipun datang dengan pengalaman yang matang, hal ini juga berarti bahwa rudal tersebut mulai menjadi ketinggalan zaman dan menuju masa pensiun, karena sebenarnya sudah tidak diproduksi lagi. Efektivitasnya di medan perang pasti menipis, karena pasukan lawan terus membangun senjata baru dan canggih. Sebagai tambahan, rudal Stinger menghabiskan banyak uang, sekitar $120.000 jika tidak lebih, untuk melawan drone kamikaze yang hanya menghabiskan beberapa ratus atau ribuan dolar. Masalah pertahanan yang sangat tidak proporsional terhadap biaya serangan ini muncul lagi. Alasan-alasan ini adalah mengapa Angkatan Darat Amerika Serikat bersemangat dengan penyebaran kendaraan lapis baja DEMSHORAD berbasis laser yang baru. Senjata ini diharapkan dapat memecahkan kemunduran yang saat ini membebani penggunaan Stinger. Kendaraan tersebut dapat memotong logam, yang dapat menyebabkan kegagalan struktural atau hasil yang lebih berdampak jika hulu ledak atau bahan bakar propulsi ditargetkan. Ini adalah konsep yang sama persis dengan senjata laser Dragonfire Inggris, dan alasan yang sama pula. Melalui Dragonfire, Inggris dapat mengganti rudal pertahanan yang mahal dengan biaya jutaan dolar, dengan sinar laser yang hanya seharga $13 per tembakan. Ini merupakan pengurangan biaya yang mencengangkan. Senjata-senjata ini dapat mengubah medan perang selamanya, dan mereka berencana untuk melakukannya. Disinilah mereka, yaitu program Dragonfire Inggris. Bertugas mengeksploitasi teknologi modern, program ini membangun sistem senjata laser yang menggunakan sinar laser untuk memanggang target hingga hancur. Target tersebut bisa diam atau bergerak, baik di darat, di laut, maupun di udara, dalam kondisi cuaca yang jelas atau terhalang oleh atmosfer, dan hasilnya akan tetap sama. Untuk membangun senjata seperti itu, Inggris memanggil tangan-tangan terbaik dan pikiran-pikiran paling cemerlang, serta menginvestasikan lebih dari $120 juta dalam pendanaan. Program Dragonfire dipimpin oleh Departemen Sains Teratas Inggris, yaitu Laboratorium Sains dan Teknologi Pertahanan, DSTL. Singkatnya, DSTL bekerja atas nama Kementerian Pertahanan Inggris dalam kemitraan ini.
Para pemimpin industri pertahanan, seperti MBDA, Leonardo, dan Kinetic, bekerja sama untuk membangun senjata laser Dragonfire. Setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti dalam program ini, senjata yang dihasilkan kini sangat siap untuk menjalani uji coba. Seperti yang disebutkan sebelumnya, senjata ini telah mengesankan dalam uji coba dan menjadi senjata Inggris pertama yang menembakkan sinar laser berkekuatan tinggi terhadap target udara. Senjata tersebut membuktikan presisi yang mengesankan dan biaya tembakan yang rendah, menjadikannya benar-benar revolusioner, menurut para pejabat yang terlibat dalam pengoperasian Dragonfire. Senjata ini, selama 10 detik, setara dengan biaya menggunakan pemanas biasa hanya selama 1 jam. Ini sangat terjangkau bagi militer Inggris dan Amerika Serikat. Mereka juga menginginkannya. AS de Shorat, Maneuver Energy Directed Energy Air Defense, adalah sistem pertahanan udara jarak pendek. DEM Sherat, singkatnya, adalah senjata laser pertahanan udara bergerak 50 kW yang dipasang pada kendaraan penyerang untuk menembak jatuh drone, rudal, mortir, dan pesawat berawak seperti jet tempur dan helikopter. Ini adalah senjata laser darat pertama Angkatan Darat Amerika Serikat yang mampu menghancurkan target hingga 5 km jauhnya. Senjata ini terdiri dari laser energi tinggi yang dikombinasikan dengan pengarah sinar EOIR. Sistem akuisisi dan pelacakan target serta radar multimisi C720 dirancang untuk cakupan 360 derajat suatu area guna mendukung swasembada senjata. Sistem ini terdiri dari sistem dan daya terpasang yang menghilangkan panas, serta mengisi ulang baterai sistem. Setelah baterai terisi, senjata menembakkan laser dari baterai. Sinar laser dipancarkan melalui pengarah sinar yang dipasang di atap kendaraan penyerang. Pengembangan senjata ini membutuhkan kolaborasi dari perusahaan-perusahaan besar untuk menggabungkan upaya. Cerita pengembangan menelusuri kembali ke tahun 2019, ketika Angkatan Darat pertama kali memberikan kontrak kepada Chord Technologies untuk bertindak sebagai kontraktor utama dalam pembuatan set prototipe pertama. Kemudian, Chord memberikan subkontrak kepada Northrop Grumman dan Raytheon Technologies untuk bersaing dalam memasok modul laser. Kedua tim diberikan kendaraan penyerang bersama dengan sistem manajemen daya dan termal dari Chord. Angkatan Darat diberi kesempatan untuk memilih pemenang dan melanjutkan integrasi modul laser yang dipilih ke total 4 kendaraan penyerang. Namun, Northrop mengalami masalah dengan sistem manajemen daya dan termal yang dipasok saat terintegrasi dengan sistemnya, yang mengakibatkan kebakaran selama pengujian. Masalah ini terus berlanjut, dan Northrop keluar sebelum demonstrasi. Tim Ron melanjutkan untuk mendemonstrasikan sistemnya, dan Angkatan Darat memilih untuk melanjutkan dengan prototipe tersebut. Perusahaan menerima kontrak senilai $123 juta untuk memasok senjata laser pada bulan September tahun lalu. 4 prototipe pertama dikirim ke Angkatan Darat, dan sekarang, hanya 7 bulan kemudian, sistem tersebut telah digunakan seperti oleh militer Inggris. Angkatan Darat Amerika Serikat tidak menunda lebih lama dari yang diperlukan untuk mengeksploitasi manfaat yang datang dengan sistem senjata ini, dan manfaatnya memang banyak, termasuk satu majalah tak terbatas. DM Shorat DAG, senjata api dan senjata laser serupa, tampaknya ketinggalan zaman setelah terhubung ke sumber daya. Senjata laser, secara teori, dapat menembak selamanya, yang sangat berguna melawan drone. Drone dengan cepat berubah dari pemain pasif kecil menjadi kendaraan udara serangan, mematikan yang dapat menyerang dalam kawanan yang mengesankan. Sistem pertahanan udara berbasis proyektil seringkali kesulitan menangani kawanan tersebut. Dengan majalah tak terbatas, senjata ini dapat terus-menerus melepaskan tembakan yang sangat efektif. Senjata laser dapat membakar komponen drone dan membutakan sensor mereka. Senjata laser memecahkan masalah ini dengan serangan 2 kecepatan cahaya. Kata laser adalah akronim untuk Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, yang secara sederhana berarti bahwa laser adalah bentuk energi cahaya. Oleh karena itu, secara khas, mereka bergerak dengan kecepatan cahaya, yaitu 180.000 km per detik. Ini menjadikan laser sebagai hal tercepat di alam semesta, yang berarti tidak ada pesawat atau rudal yang dapat mengalahkan senjata ini setelah terdeteksi oleh sensor radar. Bahkan dengan kecepatan awal, apakah mereka supersonik, hipersonik, atau superhipersonik, tidak masalah. Mereka akan turun dalam awan asap mereka sendiri. Hanya dalam waktu 4 detik setelah menarik perhatian, DM Shorat, atau dalam bahasa Indonesia,
Api Naga 3 hampir sepenuhnya otonom. Ia melakukan sebagian besar pekerjaannya tanpa campur tangan manusia, mulai dari menemukan dan melacak target hingga menghancurkannya dengan presisi penembak jitu. Di medan perang yang terus berkembang, menggabungkan 3 generasi teknologi tingkat presisi adalah suatu kebutuhan. DM Shorat juga berjalan pada kecerdasan buatan, dengan kemampuan untuk mengantre targetnya secara dinamis, dimulai dengan yang menimbulkan ancaman paling besar. Dragonfire kemungkinan akan beroperasi dengan cara tersebut. Yang sama dengan otonomi penuh terhadap rudal yang terbang lebih cepat dari kecepatan suara, reaksi manusia mungkin terlalu lambat, dan mesin harus mengambil alih. Perang adalah pendorong inovasi yang hebat. Negara-negara harus memiliki sistem yang baru, canggih, dan diperbarui untuk mempertahankan kedaulatan serta keberadaan mereka di peta global. Amerika Serikat dan Inggris, meskipun merupakan kekuatan dunia, tidak terlepas dari persyaratan ini. Inilah mengapa senjata seperti Dragonfire dan DM Shorat ada saat ini. Mereka adalah senjata masa depan. Untuk mendukung senjata-senjata ini, berikan video ini suka dan berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menonton.